Mengunggah foto di media sosial dengan tema pakaian tertentu merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri. Apalagi yang dikenakannya memiliki keunikan, tentu dapat menambah kebanggaan. Salah satunya adalah ini, sepatu unik berbahan serat bambu. Berawal dari ketidakpuasannya terhadap produk mode yang ada, Taufik Rahman mulai bereksperimen dengan tanaman bambu. Bermula dari sebuah keinginan mencari perbedaan. Umumnya kaos kaki itu di Indonesia berbahan baku katun. Umum. Saya berpikir mencari sesuatu yang berbeda. Coba browsing di internet, buka beberapa jurnal-jurnal, ternyata ketemulah yang namanya serat bambu. Serat bambu disebutkan sebagai tekstil abad 21. Memiliki zat antibakteri alami atau penikinon yang terkandung dalam batang bambu dapat menghilangkan bau tak sedap. Zat antibakteri ini tidak akan hilang manfaatnya meski dicuci berulang kali. Serat bambu juga memiliki daya sirkulasi udara 3,5 kali lipat lebih banyak dibanding kain katun, sehingga daya kapilaritasnya lebih tinggi untuk menyerap keringat. Mampu menahan panas, bahan serat bambu juga memiliki daya tembus ultraviolet sebesar 0,6%. Lebih tinggi dari daya tembus kain katun, yaitu sebesar 25%. Keunggulan itulah yang membuat Taufik melirik serat bambu menjadi bahan kreasinya. Di kawasan Sanggar Kencana, Bandung, Jawa Barat inilah Taufik mengolah serat-serat bambu menjadi sepatu dan produk mode lainnya. Untuk sepatu, bahannya tak 100% dari bambu, melainkan dikolaborasi dengan kulit agar lebih menawan. Tak semudah membuat produk lain, menciptakan sepatu berbahan serat bambu membutuhkan ketelitian agar ukurannya tepat sekaligus nyaman dikenakan. Tak heran, sepatu ini masih dibuat dengan mengandalkan tangan atau handmade. Susah sekali, karena sepatu itu butuh yang namanya kelenturan, sementara baju tidak, ya harus nyaman. Sepatu nggak boleh sisa misalnya selisih 2 mili nggak boleh, harus full press sepatu. Jadi saya kepikir, oh mengapa orang tuh nggak bisa membuat sepatu dari serat bambu, karena susah. Jadi ketika kita bawa sepatu bambu itu di World Bamboo Congress tahun kemarin di Busan, Korea, semua itu kagum. Memulai usaha sejak 2009 silam, kini ia sudah gapai mengolah sepatu yang nyaman, tak panas, dan anti bau saat digunakan. Dari batang bambu, kemudian di-crushing menjadi serabut-serabut bambu. Dari serabut bambu itu kemudian direndam dengan enzim, sehingga menjadilah serat bambu yang masih berwarna kekuning-kuningan. Kemudian dia diberikan larutan pemutih, direndam dengan pemutih, sehingga menjadi betul-betul serat bambu yang berwarna putih seperti kapas. Dari serat bambu itulah baru dipintal menjadi benang. Dengan bantuan mesin, berbagai benang akan membentuk rajutan serat bambu. Lalu, rajutan diberi pelapis kain. Lanjut membentuk pola dan gunting sesuai ukuran. Jadi karakter dari si serat bambu itu sama dengan kain. Keras gitu ya Pak ya, jadi nggak bisa dibentuk atau apa. Tapi tekniknya itu yang tadi, diproses perajutan. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga satu bagian dari serat bambu itu bisa ditarik mengikuti ukuran kaki, jadi elastis. Kemudian masuk ke proses penjahitan. Dan terakhir proses lasting, yaitu membuat hak sepatu, menempelkan hak insole dan outsole, hingga memasang upper dan pengait pada sepatu. Dibantu oleh 35 karyawannya, dalam sebulan 1.000 sepatu bisa diproduksi. Lebih dari setengahnya bisa laris manis terjual. Tak hanya sepatu untuk pria dan wanita, bambu juga diolahnya menjadi barang lain, seperti kaos kaki. Harganya pun berbeda rupa. Untuk sepatu wanita, kisaran harganya antara 400 hingga 800 ribu rupiah. Sementara sepasang sepatu untuk pria dibanderol 600 hingga 1 juta rupiah. Mengenakan sepatu kurang lengkap tanpa kaos kaki. Berbahan serat bambu, kaos kaki ini dihargai 70 ribu rupiah. Salah seorang pembeli yang kepincut dengan desainnya yang premium adalah Rabiatul. Sejak 6 bulan lalu, ia sudah keranjingan mengoleksi sepatu bambu buatan Taufik.
Kini 5 pasang tersimpan manis di rak sepatunya. Selama saya menggunakan dari bulan November sampai bulan April 2016 ini, memang terasa sekali. Biasanya kan kalau sepatu-sepatu kulit pada umumnya itu perawatannya itu harus ekstra sekali ya, kayak merawat badan diri sendiri sebagai manusia. Nah, kalau merawat produk kulit bambu, sepatu bambu ini tidak perlu se-ekstra itu, karena cukup dilap-lap atau dibersihkan seperlunya, itu tidak membuat bau tak sedap sehabis pakai gitu. Keinginannya untuk dapat membuat produk yang berbeda tak hanya ia buktikan dengan mengolah serat bambu menjadi sepatu. Bahkan ia juga mengolah kulit ikan nila menjadi sepatu premium. Tak tanggung-tanggung, karyanya juga ditaksir salah satu merek fashion ternama asal Perancis. Namun kerjasama tersebut urung ia lakukan. Mereka maunya eksklusif, artinya tidak boleh kita buat untuk yang lainnya. Nah, karena itulah ini saya merasa, wah ini saya kalau begini saya tidak mau. Artinya saya tidak ingin hanya dikunci pada satu perusahaan saja. Kita ingin ya menyebarkan ya bahwa sepatu ikan nila itu bisa untuk semua. Karena itu khas Indonesia. Usahanya untuk membuat kreasi unik sepatu berbahan serat bambu tak selalu berjalan mulus. Kegagalan demi kegagalan pernah ia lalui, termasuk sulitnya mendapatkan bahan baku berupa bambu di Indonesia. Sehingga ia harus memesannya langsung ke negeri tirai bambu Tiongkok hingga saat ini. Larisnya sepatu besutan Taufik membuat ia dapat mengantongi keuntungan sebesar 600 juta rupiah per bulannya. Tak sekadar keuntungan ekonomi yang ia dapatkan, berbagai penghargaan juga pernah diraihnya. Tak pernah berhenti berinovasi, kini Taufik melebarkan sayap membuat batik dengan bahan bambu. Saya kepikir membuat batik bambu, berarti menggunakan pewarna-pewarna alam. Jadi karena bambu itu adalah alam, kita ingin menjadi produk-produk yang berbau alam, betul-betul alam. Kami membuat yang namanya, mencoba dengan namanya tie-dye, celup ikat, yang hampir sama dengan batik sebenarnya. Luar biasa sulitnya. Luar biasa sulitnya. Saya sudah mencoba memanggil yang ahli pencelupan, yang ahli batik. Udah geleng-geleng. Karena dia bilang, ini apa, bahan apa, susah banget. Tidak bisa menyatu, warnanya luntur terus. Tidak ngikat, jadi kalau diberi pewarna, dia tidak mau mengikat. Itu sulitnya. Jadi setelah 2 bulan Anda bisa bayangin, 2 bulan saya dicoba, saya bisa menemukan yang namanya celup ikat bambu. Pantang menyerah diiringi semangat berkreasi. Taufik buktikan bahwa keterampilan dan ketekunan dapat ciptakan barang yang memiliki nilai guna dan ekonomi yang berlipat ganda. Novita Sari, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.